Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Hairunisa. Saya kelas PG PAUD non-reguler semester 3 di program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya demi memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang diampu oleh Bapak APPS SHI MPD. Selamat menyaksikan. Sebelum ke materi, saya akan menginformasikan jurnal yang saya review, yaitu yang berjudul Muhammadiyah, Gerakan Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan, yang ditulis oleh Gustia Tahir dalam jurnalnya, yaitu Jurnal Adabiyah, volume 10 nomor 2 tahun 2010. Kita sedikit singgung tentang tokoh pendirinya. Sebelum Perang Dunia Kedua, terdapat salah satu organisasi Islam yang terpenting di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868 dan meninggal pada 25 Februari 1923. Ayah beliau bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman dan ibunda beliau merupakan anak dari Kiai Haji Ibrahim Sangkohul. Beliau dilahirkan di lingkungan keluarga yang agamis, makanya tidak heran jika beliau merupakan sosok yang cinta pada ilmu. Saat dewasa pun, beliau rela pergi ke Mekah untuk menggali lagi ilmu-ilmunya. Setelah pulang lagi ke Indonesia, beliau bertekad untuk mengamalkan ilmu-ilmunya dan menyebarluaskan kepada masyarakat di Indonesia. Maka dari itu, beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah ini demi mewujudkan cita-citanya. Selanjutnya yaitu tentang latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Ada dua faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama, faktor teologis, dan yang kedua, faktor sosiologis. Faktor teologis merupakan hasil-hasil pengkajian beliau terhadap ayat-ayat dalam Al-Quran. Beliau melakukan tadabbur, pengamatan, dan mencermati isi-isi yang ada dalam Al-Quran. Pada akhirnya beliau termotivasi pada makna yang terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 104 yang memiliki arti sebagai berikut. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyerukan kebajikan, menyuruh pada ma'ruf dan mencegah pada mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Yang kedua yaitu faktor sosiologis. Faktor sosiologis ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang terjadi di lingkungan masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Jadi amalan-amalan Islam sudah dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha sebelum Islam masuk ke Indonesia. Dan juga lembaga-lembaga Islam yang ada di Indonesia belum mempersiapkan generasi yang bisa menjadi khilafah di bumi. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal itu penyebabnya ada di luar masyarakat Islam Indonesia. Di antaranya semakin banyaknya gerakan kristenisasi, masuknya bangsa Eropa ke Indonesia, khususnya Belanda, dan banyaknya gerakan pembaharuan dalam Islam. Materi selanjutnya yaitu tentang amal usaha Muhammadiyah. Kiprah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat terlihat terutama dalam aspek gerakan sosial dan juga pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki ide-ide pembaruan yang sangat signifikan untuk perkembangan umat Islam dan juga bangsa Indonesia. Sejak tahun 1905, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah melakukan dakwah yang berisikan paham baru tentang Islam yang menitik beratkan pada amaliyah. Artinya, agama Islam merupakan agama amal. Dalam kata lain, agama Islam itu mendorong umat-umatnya itu untuk melakukan sebuah kegiatan yang bermanfaat. Maka dari itu, ada beberapa usaha yang dilakukan demi kemajuan bangsa Indonesia. Yang pertama dalam bidang keagamaan.
Ada beberapa fenomena pengembangan di bidang agama, di antaranya yang pertama yaitu terbentuknya Majelis Tarjih pada tahun 1927. Majelis ini merupakan lembaga yang menghimpun para ulama yang selalu mengadakan musyawarah untuk memberikan fatwa dalam bidang keagamaan dan tuntunan dalam bidang hukum. Yang kedua yaitu terbentuknya Departemen Agama Republik Indonesia. Maka dari itu Menteri Agama yang pertama Indonesia itu merupakan tokoh dari Muhammadiyah, yaitu Muhammad Rashid B.A. Yang ketiga yaitu tersusunnya rumusan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Dan yang keempat yaitu penanaman kesadaran dan kenikmatan beragama yang dirikan dalam infak, wakaf, membangun bangunan-bangunan, dan menyisihkan harta demi kepentingan agama dan bangsa. Yang kedua dalam bidang pendidikan, Kiai Haji Ahmad Dahlan menjunjung tinggi konsep pendidikan yang kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu ada 3 sasaran utama dalam pendidikan yang dibentuk oleh Muhammadiyah. Yang pertama, pendidikan moral atau akhlak yang bertujuan untuk membentuk karakter masyarakat Indonesia yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu pendidikan individu yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran secara mental dan jasmani di dunia dan di akhirat. Yang terakhir yaitu pendidikan kemasyarakatan yang tentunya bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan keinginan dalam hidup bermasyarakat. Yang terakhir dalam bidang sosial kemasyarakatan, Muhammadiyah yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar tentunya berkontribusi dalam sosial kemasyarakatan. Di antaranya yang pertama mendirikan rumah sakit, rumah bersalin, apotek, dan lain sebagainya dengan perlengkapan yang sangat lengkap. Yang kedua yaitu mendirikan panti asuhan, baik itu panti asuhan untuk laki-laki dan juga perempuan. Yang ketiga yaitu membuat perusahaan percetakan yang mencetak majalah-majalah, brosur, dan buku-buku untuk membantu menyebarluaskan tentang paham agama. Selanjutnya yaitu pengusahaan dana bantuan hari tua. Dana ini diberikan pada seseorang yang sudah tidak lagi bisa bekerja dikarenakan usianya telah lanjut atau karena terjadinya cacat jasmani sehingga memerlukan bantuan. Yang terakhir yaitu memberikan bimbingan dan arahan serta penyuluhan kepada warga mengenai hidup sepanjang tuntunan ilahi. Sekian presentasi dari review jurnal saya. Semoga semua ilmu yang terdapat dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.